Ya. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, saya sering kumpulin teman-teman tuh tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Bang. Tentu Anda sudah tahu semua siapa beliau, nggak perlu saya sebut. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, dan hari ini kita mau ngobrol tentang sepak bola. Ini kita berseberangan. Beliau Persija, saya Persebaya. Tapi sama-sama sepak bola. Dan saya bisa ngejek beliau karena minggu lalu Persija kalah lawan Persebaya. Tetapi sebentar lagi Persebaya kalah karena Persija segera punya stadion sangat modern, bahkan mungkin yang termodern di Asia Tenggara, jangan-jangan di seluruh Asia, dan jangan-jangan lebih besar lagi karena memang dibangunnya sekarang. Sehingga teknologinya sekarang, siapa tahu 2, 3, 4, 5 tahun lagi mungkin saja ada yang lebih bagus dari itu. Tetapi saya 2 kali meninjau proyek itu tanpa memberitahu Pak Anies. Saya datang saja ke sana. Waktu itu lagi diberitakan akan ada stadion, saya ingin tahu benar atau enggak. Jangan-jangan hanya beritanya saja, kemudian tidak ada proyeknya. Saya ke sana, betul ada proyeknya. Kemudian saya datang lagi 6 bulan kemudian, pengen lihat progresnya, jangan-jangan macet begitu. Kemudian saya ke sana lagi, progresnya besar lagi. Itu kapan selesai, Pak Anies? Iya, jadi bentar, itu dinamakan stadion apa dulu? Namanya singkatannya JIS, Jakarta International Stadium. Oke, namanya JIS. Dan memang betul Pak Dahlan, stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja. Jadi tidak banyak gegap gempita. Tidak dikerjakan karena yang diperlukan itu selesai kok. Tepuk tangannya nanti kalau udah selesai aja. Jangan tepuk tangan pas lagi groundbreaking gitu. Jadi banyak yang tepuk tangannya pas groundbreaking. Nah, tepuk tangan nanti aja. Dan ini tepuk tangan harus kerja semua orang. Nah, memang dikerjakan dengan tenang. Kami juga yang penting ini berjalan. Dan sekarang ini secara target itu 80% harus tercapai, realisasinya 81%. Jadi kita sudah lebih cepat dari target. Desember ini, insya Allah gedung utama selesai. Jadi 100% insya Allah gedung utama selesai. Nah, pendukung kanan kiri, perapian kanan kiri, insya Allah Maret selesai. Perapian kanan kiri itu ya tamannya, ya trotoarnya itu nanti. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan. Insya Allah. Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi depan. Ya. Padahal nanti saya undang. Biarpun itunya belum kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya kursi sudah mulai dipasang sekarang. Kapasitasnya 82.000. Wow. Kapasitasnya. Lalu posisi stadionnya itu memang berbeda dengan yang umumnya kita lihat. Umumnya kan landai. Antara kursi itu seperti lebar gitu. Kalau ini relatif vertikal. Jadi orang yang begini. Orang yang nonton itu satu sama lain seperti tidak ada halangan, Pak. Karena kepala orang di depannya kira-kira tidak menghalangi dia gitu. Agak vertikal. Lalu itu ada yang ditiru. Sistem itu dari mana? Nah, jadi gini, saya cerita awalnya nih. Stadion ini standar FIFA. Dan itu artinya arsiteknya pun harus license. Kemudian rancangannya pun rancangan yang sesuai dengan seluruh persyaratan yang dimiliki oleh FIFA. Jadi tidak bisa kita tuh standar FIFA-nya tuh di ujung, nggak bisa. Dari awal itu yang mengerjakannya, arsiteknya, gambarnya itu semuanya harus orang-orang yang berlisensi. Dan memang perancangannya oleh sebuah perusahaan dari Inggris, Hong Kong. Karena mereka lah yang memiliki lisensi untuk bisa merancang stadion memenuhi syarat FIFA. Dan tapi kalau yang agak tegak tadi itu ada stadion lain yang seperti itu. Banyak stadion lain. Jadi
kami malah cukup yakin Pak Dahlan bahwa ini akan menjadi stadion yang pada saat diresmikan adalah yang terbaik di dunia. Wow. Terbaiknya di mana? Terbaik dalam artian begini, state of the art. Satu, ini adalah platinum green building. Jadi green building level platinum. Green building itu ada 3 level. Ada silver, ada gold, ada platinum. Ini platinum yang paling advance. Dan itu artinya zero runoff, solar panel, efisien energi. Semua itu dipenuhi untuk bisa masuk grade platinum. Umumnya ketika kita dengar green building itu sesungguhnya adalah silver atau gold. Karena kalau platinum itu harus ada investment amat serius untuk ini masuk ke green building yang level platinum. Nah, karena kita dari awal bilang jangan membuat stadion ini hebat di tahun 2021, tapi dia hebat di tahun 41. Kenapa ukurannya 41? Supaya 41 atau 51, supaya pada saat itu pun orang melihat masih relevan. Jangan sampai hari ini hebat, 20 tahun lagi outdated, Pak. Gitu. Nah, untuk itu kita ancang-ancang untuk apa yang nanti selama 20 tahun ke depan itu yang nanti menjadi tren dunia, dan itu green building. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua adalah konsepnya dengan retractable roof. Atap yang bisa dibuka tutup. Jadi nanti stadionnya itu atapnya bisa ditutup, bisa dibuka. Ditutup beneran? Ditutup beneran, 100% tertutup. Jadi seperti atap begini, Pak. Jadi ada nanti rolling, bergerak itu, buka tutup. Ketika dia dibuka, sinar matahari masuk. Ketika dia ditutup, hujan, sinar matahari nggak masuk. Tapi tidak perlu pakai AC. Karena lubang-lubang di kanan kirinya itu membuat udara bisa mengalir. Sudah didesain. Sudah didesain begitu. Dan posisinya itu di Sunter, yang hanya berapa ratus meter dari tepi pantai. Sunter itu dekat Tanjung Priok. Tanjung Priok itu akan posisi angin yang luar biasa kuat di situ. Jadi kita akan punya sebuah stadion yang bisa tertutup. Itu artinya apa? Bisa pertandingan sepak bola jam berapa saja. Bisa dipakai acara jam berapa saja. Kita ini kalau punya stadion, Pak, itu jam 12 siang nggak bisa dipakai. Panas sih nggak kira-kira. Panas loh. Ini kita tempat yang tropis, nggak mungkin kita bikin desain seperti subtropis. Nah, mayoritas stadion yang kita desain itu mengadopsi desain dari subtropis. Karena mereka yang punya desain-desain stadion-stadion di copy paste, tidak membayangkan di sini situasinya seperti apa. Akhirnya ya stadion dipakainya kalau pagi atau sore atau malam. Jadi ini kalau nanti ada pembukaan apapun kan biasanya kita kerjakannya malam, karena biar nggak panas. Ini bisa siang juga bisa. Lalu kalau hujan bisa dipakai. Nah, dan ada yang menarik, Badan. Salah satu syarat FIFA itu adalah punya lapangan latih 2. Jadi sebuah stadion itu dalam satu wilayahnya itu harus 2 lapangan latih. Untuk latihan. Satu paket. Lapangan latih itu sebenarnya bukan latihan sehari-hari saja, tapi tim itu sebelum bertanding ada di situ. Pemanasan di situ. Jadi 2 itu. Jadi kalau ada sebuah stadion tanpa lapangan latih, dia tidak memenuhi persyaratan FIFA. Nah, dalam hal di Sunter itu dibangun sebelah mana? Di luarnya. Di luarnya. Dan rumputnya harus sama dengan rumput yang dipakai di dalam stadion. 100% sama, 2 lapangan latih itu. Saya dengar nanti rumputnya juga ada campuran sintetisnya. Betul, hibrid. Hibrid ya. Ya, jadi hibrid ada sintetis dan ada rumput alami. Kenapa dipakai rumput sintetis juga? Rumput sintetis itu memiliki fungsi untuk mengikat akar. Sehingga dia menjadi potongan-potongan yang bila ada masalah itu bisa diangkat. Nah, rumputnya pun rumput yang berstandar FIFA. Dan rumput berstandar FIFA ini, saya sering kumpulin teman-teman tuh tanya, ini dari negara mana nih kira-kira rumput yang berstandar FIFA ini? Karena spesifik dari Boyolali, Bang. Boyolali. Jadi ada tempat di kaki gunung Merapi, yang di situ
adalah tempat untuk penumbuhan rumput bertaraf internasional, dan itu yang masuk standar FIFA, dan itu yang diekspor kemana-mana. Jadi kita kelewatan tuh. Itu mulai Kita- perusahaan Ya, ada usaha di situ. atau perorangan atau petani Oh umum? enggak, ada perusahaan di situ, tapi tempatnya di kaki gunung itu, lalu diambil bibitnya, lalu kita kembangkan di Jakarta. Selamat orang Boyolali ya. Ternyata Anda ekspor rumput yang memenuhi syarat kualitas FIFA. FIFA. Nah, jadi sebetulnya potensinya itu luar biasa. Kita kembangkan di Jakarta, ditumbuhkan, lalu dipasang. Nah, sekarang sudah mulai bisa dikatakan sudah selesai 100% rumputnya. Oh, rumputnya sudah terpasang semua. Sudah selesai. Nah, lalu ada yang menarik juga, Pak Dahlan. 100% dari program pembangunan ini dikerjakan oleh insinyur Indonesia. Oh. Oleh orang-orang Indonesia. Dan ini bisa dibilang masuk rekor dunia sebetulnya. Jadi kita akan urus ini. Membangun atapnya itu tidak di atas, padahal. Kan biasanya kalau kita Iya, bangun iya, iya. atap itu, kita siapin tiang-tiang pancang, terus kita bangun di atas. Ini tidak. Atapnya itu dibangunnya di bawah. Udah jadi, terus atapnya diangkat ke atas. Beratnya berapa? 3.900 ton. 3.900 diangkat ke atas. Secara mekanik gitu ya, pakai semacam dongkrak ada 8 buah. Nah, ini ekuivalen dengan membawa 2.400 mobil kijang naik ke atas bersamaan. Bayangkan naikkan itu. Dan itu sudah selesai. Itu udah selesai. Itu ketika proses itu ikhtiar manusia dan doa. Karena kalau meleset sedikit saja, seluruh proyek bubar. Seluruh proyek bubar. Dan itu insinyur Indonesia semuanya. Indonesia. Nah, dan itu masuk program megastructure-nya National Geographic. Oh. Jadi kalau Pak Iya, lihat Mega, National saya Geographic, suka nonton megastructure, ini salah satunya. Artinya dunia pun kagum dengan ini. Nah, kemarin kita bilang selalu, jangan hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi jadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi kita di TV-TV seluruh dunia, orang pada nonton, dari mana? Jakarta gitu. Di Jakarta. Nah, kita bangun itu, dan alhamdulillah sudah fase selesai 80% lah. Nanti kita berharap ini bisa membuat pemain punya harapan kira-kira. Ya jadinya pemainnya tingkat global juga dong. Ya. Stadion udah seperti ini. Ya. Stadion Amin, seperti amin. ini. Jadi nanti mudah-mudahan Persija bisa global juga, Pak. Ya harus. Ya. Nanti itu ya pertandingan bulan depan yang menghadirkan Juventus, Real Madrid itu boleh ditonton. Boleh. Barcelona. Berapa boleh. persen? Itu nanti kapasitasnya harus kita lihat lagi ya dengan Ya, situasi pandemi ya. Tapi yang jelas kalau berapapun itu pasti akan sold langsung kok. Begitu. Tiket dijual ini. Iya. Ya. Nah, kita nanti Persija harus main di situ. Persija akan sebetulnya Eksibisi. ini kompetisi lebih tepat eksibisi ini. Eksibisi, dan perlu saya garis bawah ini Pak di sini, bahwa ini nantinya akan bisa dipakai untuk berbagai event, bukan hanya sepak bola. Walaupun memang ini didesain untuk sepak bola. Ada satu yang mungkin banyak terbiasa, lapangan atletik di sekeliling, Ya. itu nggak ada. Jadi batasnya Kayak di Inggris, lapangan kayak stadion-stadion Inggris. langsung di situ. Dan itu polanya apa? Vertikal gitu. Lalu apalagi yang unik di sini? Oh, seluruhnya pakai solar panel. Dan ada satu lagi. Solar panelnya ditaruh di atap. Di atap. Lalu ada satu lagi padahal nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa? Di ovalnya itu ada jogging track, Pak. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Wow. Lebarnya kira-kira 5 Ini saya meter. nggak pernah tahu. Saya 5 banyak meter. membaca tapi nggak belum. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter. Di situ Mengelilingi. mengelilingi stadion. Dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Iya. Karena Dan biasa unik lah. jogging track di bawah. Unik sekali. Jadi Ada tangga nanti ke sana. ada tangga ke sana, dan kalau udah berada di tempat itu sekarang saja itu terasa it is a mega structure. It is a mega structure.
Kalau udah lihat di situ besar ya megastructure itu. Itu bisa kapasitas penuh nanti orang, artinya 1.000 orang berlari di atas itu nggak apa-apa. Bisa, karena itu kuat kok. Memang itu kuat. Wow. Kuat dan orang bisa lari di situ. Tentu ada kapasitasnya, saya lupa berapa jumlahnya, itu ada kapasitas, tapi bisa dan memang kokoh. Ya. Saya pantas nggak? Saya khawatir bahwa pertandingan bulan depan itu tidak dapat izin. Pantas nggak? Saya berpikir jangan-jangan nggak dapat izin. Mudah-mudahan kalau situasinya terkendali seperti sekarang. Bukan soal COVID, tapi soal karena ini ada nama Pak Anies Baswedan di situ. Mudah-mudahan enggak lah. Enggak. Sudah dan kalau soal perizinan ini sudah diproses semua dan ini adalah karya kita. Ini adalah karya kita semua. Dan Pak Dahlan ini ya yang bekerja di sana itu tentu betul bahwa gubernur yang memberikan arah, gubernur yang harus, tapi kan yang melakukan operasional di lapangan bukan saya yang nyangkul, bukan saya yang masang skrup. Yang itu kan mengerjakan ribuan, Pak. Dan dikerjakan di 24 jam, Pak Dahlan. 24 jam dalam arti sesungguhnya. Dan yang menarik, para tukang-tukang di sana itu rutin ngevlog, Pak. Iya, mereka itu mengerjakan itu upload sendiri dan didengar oleh orang-orang di kampungnya, Pak. Jadi banyak dari mereka berasal dari Jawa Tengah, ada juga dari Jawa Timur. Itu pada merekam yang dia kerjakan. Orang di kampungnya itu bangga. Ono wong dhewe lho sing nggarap stadion gitu. Jadi ada perasaan bagi mereka yang bekerja itu rasa bangga kami bagian dari yang membangun stadion ini. Dulu nggak ada medianya, Pak. Dulu tuh kalau bekerja di proyek yang punya nilai membanggakan, yang tahu ya cuma dia dan keluarga. Sekarang dengan adanya media itu, teman-temannya, pokoknya semuanya itu. Hebat. Jadi Facebooknya itu, Pak. Dan yang menarik itu dia gunakan dengan bahasa daerahnya masing-masing. Ya cerita seperti, bayangkan misalnya dia mau ngebur, cerita ini sekarang saya mau ngebur, yang mau dipasang ini diceritakan, Pak, lalu dikerjakan. Nah, direkam. Jadi betapa kebanggaan itu bukan muncul di tingkat leadership, bukan, tapi yang bekerja pun merasakan bahwa ini proyek membanggakan. Jadi ini adalah karya kolektif. Jadi bagi orang yang bukan Jakarta, di mana posisi stadion ini, kalau Anda lewat jalan tol dalam kota Jakarta dari arah Ancol, dari arah bandara menuju Tanjung Priok, nanti setelah Ancol Anda nengok ke kiri itu akan kelihatan dari jalan tol itu. Persis, karena memang dekat sekali dengan jalan tol. Persis. Dan bahkan begini, pada sekarang itu kalau dari jalan tol, kalau duduknya di kursi depan, pasti lihat stadionnya seperti di arahnya itu, Pak. Karena tolnya udah agak serong sedikit. Iya. Jadi waktu jalan itu kelihatan ada satu barang besar sekali itu di situ. Nah, dulu nggak terlalu kelihatan karena belum ada lampu, belum ada cover. Sekarang menonjol sekali. Nah, di Sunter kan termasuk padat, Pak ya. Bagaimana pengadaan lahan parkirnya? Ya. Kan ini 82.000, tentu memerlukan ruang parkir yang luar biasa besar. Ya, jadi ini pertama untuk luasnya ya, Pak. Luasnya ini keseluruhan ada 23 hektar. 23 hektar. Keseluruhan lahan yang dipakai. Oh ya, cukup luas lah. Luas. Tetapi itu tidak akan digunakan semuanya untuk support stadion, tapi sebagian akan menjadi komersial tower, akan residential tower. Terus ada danau. Wah, nyebut danau, padahal Bapak kalau kapan-kapan ke sana habis subuh, padahal. Kenapa habis subuh? Bayangkan ini kira-kira ini stadionnya. Terus di sini adalah danaunya. Danau Sunter ini kan? Danau Sunter. Oke. Terus di sini matahari terbit. Oke. Itu pantulan mataharinya indah sekali, padahal. Jadi dari stadion itu, kalau orang lihat dari timur, stadion akan kelihatan indah karena kena sinar matahari. Lalu ada danau di situ. Nah, kawasan itu semua 23 hektar. Tapi tidak semuanya. 23 hektar termasuk danau itu? Tidak termasuk danaunya. Itu pinggirnya aja. Nah, tetapi kita memang tidak menyiapkan tempat parkir yang banyak, Pak. Kenapa? Di sampingnya persis di samping stadion itu adalah rel kereta. Ya. Rel kereta api dari loop yang muter Jakarta.
Jadi idenya adalah rel kereta api maksudnya KRL ini. KRL. Ya. KRL itu seperti lingkaran. Ya. Jadi ada ringnya, ring seperti ring rail gitu ya. Ya, ya. Memutari Jakarta. Memutari Jakarta. Nah, kemudian dengan KAI kita sudah sepakat akan dibangun stasiun baru di situ. Jadi nanti akan ada stasiun khusus untuk sepak bola itu. Untuk ke stadion itu. Seperti Chelsea. Waktu saya ke Chelsea, saya ke stadion itu tidak perlu naik apa-apa. Saya dari London naik kereta bawah tanah itu langsung stasiunnya hanya sedikit sekali jalan kaki ke stadion Chelsea. Jadi itu betul-betul hanya nyebrang jalan dan nanti disiapkan ada Sky Bridge langsung ke stadion. Jadi penonton yang mau datang itu silahkan parkir di semua stasiun yang ada di Jakarta, Jabodetabek. Jadi kalau menonton di Bogor, ya sudah parkirnya di Bogor, terus naik kereta aja. Naik kereta ke Jakarta, nanti KRL, nanti KRL-nya berhenti di situ. Yang dari Tangerang begitu, yang dari Jakarta Selatan juga tinggal naik kereta. Jadi kereta api itu menjadi alat untuk datang ke sini. Tapi kalau di Inggris waktu saya ke Chelsea itu waktu pertandingan kan padat sekali penumpang itu. Tapi kan sekian menit lagi ada kereta, sekian menit lagi ada kereta. Nanti apa KRL juga begitu? Kita rasakan begitu, Pak. Kalau begitu ada pertandingan, pasti akan ada intensitas yang meningkat. Yang seperti juga kalau lihat KRL kan sekarang kalau jam padat dia lebih banyak keretanya. Kalau jamnya yang tidak padat dikurangi. Kemudian yang kedua, jalur MRT akan lewat ke sini. Jadi MRT itu nanti akan ke Ancol Timur, Pak. Persis di utaranya itu. Sekarang kan baru sampai ke Indonesia, kemudian sekarang lagi konstruksi sampai Kota Tua. Sampai Kota Tua. Nah, dari Kota Tua itu nanti akan ada belok ke kanan ke arah timur. Nah, ke arah timur itu sampai Ancol Timur nanti. Nah, deponya nanti di situ. Nah, sebelum sampai Ancol Timur, dia akan sampai ke stadion. Jadi nantinya dari Bundaran HI tinggal naik MRT akan sampai ke stadion. Jadi ini kita bicara. Kalau rute bis Transjakarta sama lewat semua situ. Jadi bisa naik kereta api, bisa naik kereta bawah tanah. Justru bisa naik bis. Ini stadion ini didesain untuk Jakarta masa depan. Secara desain gedungnya tadi platinum. Kemudian secara konsep orang berkumpulnya menggunakan transportasi umum. Karena inilah masa depan Jakarta. Jadi harus tahu mulai sekarang mau nonton sepak bola di Jakarta, nggak usah bawa motor ke stadion, nggak usah bawa mobil ke stadion, semua parkir di stasiun kereta api terdekat rumah masing-masing, plus naik kereta api. Kereta, dan betul. Jadi semuanya gitu, sehingga lebih mudah juga, Pak. Kan kalau nonton sepak bola itu nyari parkirnya susah. Ini sering nonton sepak bola. Keluarnya. Duh, kalau saya nonton begitu, Pak. Cuman kan sekarang ini, dulu saya ketika suka sepak bola. Suka. Punya klub favorit selain Persija? Saya klub favoritnya Persija aja. Jadi, dan kalau dulu, Pak, kalau saya nonton sepak bola itu merasakan parkir repot. Sekarang ya tentu saja karena gubernur, jadi kan ya udah ada tempat parkirnya gitu, cepat. Kemudian mau kemana aja juga gampang. Kamar mandi ada di situ. Tapi kalau buat semua publik, saya belum merasakan kalau nonton sama anak-anak. Cuman dulu, Pak, waktu pertandingan kita berapa kali nonton di Istora, itu untuk parkirnya, untuk datangnya di Jalan Sudirmannya, sudah masuknya macet, keluarnya macet. Saya tinggal di Lebak Bulus. Itu kalau pas dulu ada pertandingan di Stadion Lebak Bulus, Pak. Zaman dulu. Itu udah seluruh kawasan macet, Pak. Jadi saya ini kalau ingat, Pak, zaman dulu masih tahun 2006, 2007, 2008 itu. Kalau kadang-kadang istri saya ngirim SMS waktu itu. Pulangnya nanti aja dulu, masih macet semua. Karena seluruh kawasan itu macet, Pak. Karena orang mau nonton pertandingan sepak bola di Lebak Bulus. Nah, berangkat dari pengalaman itu semua, negara-negara lain, kota-kota besar dunia pertandingannya dengan puluhan ribu orang, nggak ada tuh kemacetan. Kenapa ya? Karena mereka disiapkan dari situ ya. Persis. Dan itu pengalaman sendiri betapa rumitnya sekawasan Lebak Bulus, Pak. Pondok Indah, Lebak Bulus, semua itu berhenti, Pak, kalau sudah ada pertandingan sepak bola. Tapi kenapa pilih stadion? Tidak pilih bangun masjid raya yang terbesar di dunia misalnya. Kenapa stadion? Ini adalah sebuah kebutuhan.
Jadi berangkat dari kebutuhan bahwa di Jakarta dengan memiliki sebuah klub yang punya pendukung yang luar biasa solid, sama lah Persebaya juga punya begitu. Persija itu pendukungnya solid, lalu tidak punya stadion. Kota kita itu di Ya, Jakarta kalau tidak kita punya yang di stadion. luar Jakarta mengira bahwa Istora itu miliknya Persija. Bukan, itu ya, Ya, dan miliknya negara. Itu. milik negara, dan itu adalah multi-purpose stadium. Multi-purpose dalam arti multi-sports. Ya, ya. Kalau ini itu multi-purpose tapi soccer. Mainly soccer. Memang football ininya. Nah, jadi berangkat dari kebutuhan itu. Lalu masyarakat di Jakarta ini sudah lama dijanjikan punya stadion. Oh. Sudah lama dijanjikan. Boleh dicek janji tentang bangun stadion itu. Jadi ketika kami menyampaikan bahwa kami berjanji bangun stadion, banyak dari mereka tuh tanya, bener nggak ini? Kayak dulu-dulu juga. Bener nggak ini gitu? Karena itu kita bilang udah dah gini, kami nggak mau banyak kakean gelutuk orangutan gitu, Pak. Oke, dah nanti aja kita akan kerjakan, jalanin, dan alhamdulillah sekarang tuntas. Kenapa kita ingin masyarakat itu percaya kok? Kita ingin masyarakat percaya kalau ada janji itu ditunaikan. Jadi ini janji yang lama. Kemudian kita tunaikan, dan sekarang masyarakat di Jakarta insya Allah akan bisa merasakan bukan hanya punya stadion baru, tapi punya stadion yang terbaik, punya stadion yang state of the art. Walaupun seperti saya bilang, Padalan, bilang terbaik itu bukan berarti nanti terus tahun depan akan ada stadion baru tempat lain yang bisa lebih baik lagi. Tapi pada saat ini, pada saat dia diresmikan, dia adalah yang terbaik yang ada di antara semua. Nah, sekarang ini berapa persen orang Jakarta yang sudah tahu bahwa kita orang Jakarta akan punya stadion yang terbaik? Itu kira-kira berapa persen orang Jakarta yang sudah tahu itu? Rasanya sekarang sudah mayoritas, Pak. Kalau beberapa bulan yang lalu memang kami nggak banyak menceritakan. Kenapa? Ya barangnya belum selesai. Nanti aja kalau sudah menjelang ujung, udah selesai, jadi tidak ada angin surga gitu. Dah selesai. Nah itu yang kemarin kita sampaikan. Jadi kami jarang sekali ngomong tentang stadion ini sampai ketika completion rate-nya udah mulai tinggi. Sekarang insya Allah orang Jakarta sudah tahu, dan nanti kita akan bisa mengundang Pak warga untuk bergantian datang. Banyak Pak yang sekarang datang Pak. Ya Pak, pasti banyak tur lah nanti banyak, Pak ke situ. Pasti itu objek turisme yang baik ini dan nanti. sekarang ini Padalan buka Instagram, lalu tulis Jakarta International Stadium. Pasti banyak sekali foto-foto di situ. Jadi saat ini itu peminat drone itu Pak, itu banyak sekali mengambil gambar di sana. Dari jauh, sudah dari ada atas, wujudnya, karena sudah kelihatan. Dan ada yang mengambil dari atas, ambil dari samping. Jadi ini menjadi satu objek kreativitas juga. Ada yang memotret pada saat matahari terbit, ada yang memotret matahari terbenam. Mendadak ini tuh menjadi sebuah tempat yang kreativitas itu diungkapkan gitu. Dan kan itu artinya sense of ownership, Pak. Pak Anies, meskipun saya hanya pengen ngomong soal stadion, karena saya ini terus terang juga dendam pengen bangun stadion, terutama setelah Persebaya yang baru ini. Nah, sehingga saya dapat ide banyak dari sini, tetapi belum tahu Pak Anies kapan bangun, karena kemarin ada COVID ini bisnis agak menurun. Kemudian meskipun saya hanya pengen itu, boleh nggak saya tambah sedikit mengenai trotoar Pak? Oh ya, boleh. Terutama yang di pusat kota itu.